Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun, membuka mata kita, menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang baru. Semoga kita senantiasa dilingkupi kesehatan, semangat dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 33 sampai 36. Kita di acara Renungan Pagi edisi 8 Februari 2024. Matius pasal 5 ayat 33 sampai 36. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jangan bersumpah palsu. Saudara-saudaraku, di manakah kita akan mendapatkan kebenaran? Pertanyaan ini sering terlontar untuk orang-orang yang mencari kebenaran dan keadilan. Apakah di ruang pengadilan? Tentu saja iya. Tapi persoalannya di pengadilan orang dapat memberi kesaksian palsu, walau sudah bersumpah bahkan di atas kitab suci yang ia percayai. Pada zaman Tuhan Yesus, sumpah seringkali dikecilkan bahkan diremehkan oleh para pemimpin pada zamannya. Padahal sejak dari zaman Perjanjian Lama, hal bersumpah seringkali diajarkan, bahkan berulang-ulang di dalam Alkitab yang kita punya. Misalnya saja dalam Mazmur 50 ayat 14, dalam kitab Zakaria pasal 8 ayat 17. Dari semua penggunaan ini terlihat bahwa sumpah adalah sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya setelah Tuhan Yesus menjelaskan tentang larangan perceraian, Ia menjelaskan juga tentang sumpah yang menunjukkan kesetiaan kepada pasangan sangat berhubungan dengan pengucapan janji atau sumpah di hadapan Tuhan. Bersumpah dalam teks yang kita baca pagi ini tidak boleh dibatasi hanya sekedar janji. Sebab kata ini tidak terbatas juga pada nazar. Sumpah adalah sebuah perkataan sungguh-sungguh tentang apa saja, baik janji maupun nazar, yang diteguhkan sebagai kebenaran di hadapan Allah. Matius pasal 5 ayat 33 tadi kita dengarkan di hadapan Tuhan atau di depan Tuhan. Sebagai tanda bahwa perkataan itu diucapkan di hadapan Allah, sebuah sumpah dilandaskan pada nama Tuhan. Sumpah yang tidak benar sama saja dengan mengundang kutuk ilahi atas orang-orang yang mengucapkan sumpah itu. Pemunculan kata jangan bersumpah palsu secara negatif dan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan secara positif, berguna untuk memberikan penekanan terhadap keseriusan sebuah sumpah. Orang tidak boleh menganggap remeh atau mengecilkan sebuah sumpah yang ia ucapkan adalah di depan Tuhan. Ada dua alasan saudara sekalian mengapa Yesus mengucapkan hal ini. Yang pertama, Tuhan Yesus melarang sumpah dalam ayat 34-36. Larangan ini diberi penegasan melalui kata sekali-kali. Artinya kita dilarang sama sekali untuk mengucapkan sumpah. Saudara, kata sama sekali menjadi penekanan di sini. Berarti apapun alasannya, sama sekali tidak ada seorang pun dapat bersumpah. Berbeda dengan golongan Farisi yang hanya menganggap sumpah demi nama Tuhan yang mengikat. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa segala sesuatu tidak dipisahkan dengan Allah. Allah lebih menegaskan atau Yesus Kristus malah menekankan bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada satu hal terkecil pun di dunia ini yang berada di luar dari kekuasaan Allah. Karena itu bersumpah demi apapun sebenarnya sama saja dengan bersumpah demi Tuhan yang menciptakan hal itu. Kedaulatan ilahi yang menyeluruh diungkapkan dengan cara yang sangat menarik dalam ayat 34, 35, dan 36. Tuhan ditampilkan sebagai Raja alam semesta. Langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya, Yerusalem adalah kota raja besar.
dan raja besar di sini saudara sekalian dua-duanya menggunakan huruf besar yang sebenarnya menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Kekuasaan Tuhan mencakup langit dan bumi. Di mana Dia berada, di situ tempat itu menjadi sakral. Tidak ada suatu apapun yang bisa terlepas darinya. Karena itu bersumpah demi apapun juga sama dengan bersumpah demi Tuhan. Dan sebab tak ada yang dapat terpisahkan dari Tuhan itu sendiri. Kekuasaan yang begitu sempurna ini sangat kontras atau bertentangan dengan kekuasaan manusia. Kita bahkan seringkali tidak berkuasa atas apapun di dalam hidup kita. Kita seringkali tak berkuasa atas hal-hal yang sepele pun di dalam hidup ini. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengingatkan keterbatasan kita dalam kaitan dengan rambut di kepala kita saja pun kita tidak akan mungkin punya kuasa atasnya. Kita hanya bisa mengubah tampilan rambut kita dengan pewarna rambut yang palsu. Tetapi sesungguhnya hakikat warna asli rambut kita itu di luar kendali kita. Merupakan sebuah proses alamiah yang berada di luar kontrol kita. Yang tentu itu adalah kehendak Tuhan. Jika hal sepele saja kita tidak mampu menguasai semau kita, kita juga tidak boleh menjadikan itu sebagai dasar sebuah sumpah. Pesan yang ingin disampaikan di dalam ayat ini sebetulnya cukup sederhana. Sumpah tetaplah mengikat. Terlepas dari formula atau peredaksian atau yang kita ucapkan dalam sumpah itu. Segala sesuatu bersentuhan dengan Tuhan alasannya. Sumpah demi apapun sama saja bersumpah demi Dia. Karena itu kita sebaiknya berhati-hati dengan sumpah kita. Kita tidak boleh bersumpah sama sekali. Hal yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan integritas hidup, ayat 38. Katakan ya kalau iya, tidak kalau tidak. Esensi dari sebuah sumpah adalah meyakinkan orang lain tentang kebenaran perkataan kita. Yang paling penting sebenarnya adalah kejujuran kita. Jangan memutarbalikkan kebenaran. Jangan menambahi maupun mengurangi kebenaran itu. Yang Tuhan Yesus tekankan adalah kesesuaian dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang dilakukan atau apa yang sebenarnya terjadi. Sebab begitu mudah dapat berjanji, tapi tidak semudah itu untuk melakukannya. Orang mudah saja berjanji, tetapi apakah sesuai dengan yang dikatakan dan dilakukan? Dan ini berbicara tentang integritas. Bukan hanya janji pernikahan, janji saat pelantikan untuk jabatan dalam pemerintahan juga terkait dalam hal ini. Juga di dalam pelayanan di gereja. Pelantikan pengurus-pengurus kategori dan pelantikan panitia hari-hari raya gerejawi. Di sana janji diungkapkan. Dan Tuhan ingin mengatakan bahwa jika berjanji hendaklah lakukan sesuai dengan perkataanmu. Jika kita selalu mengucapkan segala sesuatu yang benar, kita tidak membutuhkan apapun untuk menguatkan ucapan kita. Sebab integritas hidup kita adalah saksi yang tak terbantahkan. Integritas hidup kita adalah lebih kuat daripada formula sumpah apapun yang kita katakan. Nah, saudara sekalian, sebentar lagi akan ada pemilihan umum. Pilihlah orang-orang yang akan setia dengan perkataannya. Jangan mudah terpancing atau percaya kepada orang-orang yang mudah berjanji tetapi tidak dilakukan. Sebaliknya, jika perkataan kita tidak benar, tidak sesuai kebenaran, maupun tidak tulus, tidak sesuai dengan hati kita, kita sebenarnya sudah diperdaya oleh si jahat. Bentuk tunggal disertai artikel pada si jahat menyeratkan bahwa si jahat di sini merujuk kepada iblis. Sehingga barang siapa yang tidak mengatakan kebenaran, barang siapa yang tidak setia, barang siapa yang tidak jujur, barang siapa yang tidak mengerjakan apa yang dikatakannya, sama dengan orang itu terpedaya dengan bujukan iblis. Dialah bapa segala dusta, kata Yohanes 8 ayat 44. Saudara-saudaraku, sebagai anggota kerajaan Allah, kita wajib berbeda dengan dunia yang dikuasai oleh si jahat. Perkataan mereka adalah dusta dan perkataan kita yang tidak selaras dengan realita. Apa yang kita katakan itulah yang sebenarnya. Mulailah dari hidup kita pribadi sebagai orang tua, anak-anak akan belajar kepada kita. Jika mereka tahu perkataan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran, sesungguhnya mereka sedang belajar telah kebohongan dari keluarganya, dari rumahnya sendiri.
Sebaliknya jika kejujuran, kesopanan, kesetiaan dengan janji anak-anak sesungguhnya telah belajar hidup dalam kejujuran dan kesetiaan. Mereka telah belajar hidup berbeda dengan dunia ini. Kebohongan adalah kebiasaan mereka, ketulusan adalah kebanggaan kita. Sama seperti Allah yang janjinya selalu ya dan amin. Demikian pula anak-anaknya. Sebaiknya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan lakukanlah apa yang telah kita kerjakan dan telah kita katakan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami supaya kami memelihara perkataan kami. Kami mengatakan apa yang benar dan kami melakukan apa yang kami katakan. Kiranya Tuhan mengingatkan kami dengan firman-Mu ini bahwa betapa pentingnya janji-janji di hadapan Tuhan. Apapun yang kami ungkapkan di dalam kolong langit ini, sesungguhnya kami ucapkan kepadamu, karena tidak ada yang dapat terpisahkan dengan Engkau sendiri. Ajarilah kami kesetiaan ya Tuhan, fakta kejujuran, supaya kami dapat menjadi kesaksian yang hidup dimanapun kami berada. Kami ingin berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Peliharalah mereka dalam damai sejahtera-Mu. Hadirlah dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Keadaan apapun yang sedang terjadi, biarlah mereka menjalaninya bersama dengan Tuhan. Engkau akan menghibur yang berduka, menyembuhkan yang sakit, membuka jalan bagi mereka yang tidak memiliki pengharapan. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sesungguhnya selalu hadir dalam hidup kami. Dengar doa kami Tuhan pagi ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan tuntunan-Mu. Peliharalah kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.